sampai di lokasi Taman Sriwijaya. Berlokasi di Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Dan di sini ada nampaknya arca Buddha Bukit Likuntang. Nah, ini yang terletak di bagian depan mau masuk ke pintu museum. Jadi kami ingin berjalan ke dalam museum. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya adalah situs arkeologi berbasis seni budaya peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dahulu taman ini dikenal sebagai situs Karanganyar yang kemudian diubah menjadi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat setempat percaya taman ini sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya yang terletak di tepi utara Sungai Musi di Kota Palembang. Berlokasi di Jalan Cahyakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Di tahun 1984, terdapat interpretasi dan temuan dari foto udara yang menunjukkan bahwa situs Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya berbentuk bangunan air, yaitu jaringan kanal, parit, kolam, serta pulau buatan. Kemudian pada tahun 1985 dilakukan penggalian arkeologi dan ditemukan temuan seperti tembikar, keramik, manik-manik, dan struktur bata. Juga di kawasan ini ditemukan jaringan kanal, parit, dan kolam yang membuat masyarakat percaya bahwa tempat ini merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 prasasti yang ada di Museum Taman Purbakala. Yang pertama itu prasasti Telaga Batu. Dan di sebelah kiri saya ada prasasti Kedukan Bukit, dan di sebelah kanan saya ada prasasti Batu Raja. Contoh ini bentukan prasasti Telaga Batu boleh diceritakan. Tulisan di prasasti Telaga Batu ini sudah pudar. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat. Itu yang ditemukan di depan kolam telaga itu ada tidak jauh dari Simbong King, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Penjelasannya saya taruh di sini. Dan selanjutnya itu prasasti Kedukan Bukit. Ini contohnya di sebelah kita. Jadi di sini masih nampak jelas tulisan-tulisannya prasasti Kedukan Bukit, yaitu ditemukan di Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan di tepi sungai. Jadi di sebelah kita ini adalah prasasti Batu Raja. Nah, ini contohnya ada yang kecil ini tulisannya nampak jelas. Prasasti Batu Raja, yaitu yang ditemukan oleh Bapak Amirul Mukminin pada tahun 2005 di daerah Batu Raja. Pada tahun 2018 dilakukan pendataan oleh Balai Arkeologi Palembang. Ini tulisannya ada yang jelas dan ada yang tidak jelas. Prasasti Talang Betuwo adalah peninggalan budaya yang ditemukan pada tahun 1820 oleh pejabat Persia di daerah Talang Betuwo, Talang Klapo. Baiklah, di sini ada bentuk-bentuk kapal peninggalan kapal-kapal Sriwijaya. Nah, di sini ada kapal peninggalan Sriwijaya, yaitu yang kapal ini fragmen kapal dari Sungai Bua. Museum Sriwijaya memiliki depan koleksi fragmen kapal dari Sungai Bua. Nah, yang di dalam itu ada fragmen kapal dari Sungai Sempirejo. Yang museum Sriwijaya memiliki 3 koleksi fragmen kapal dari Sungai Sempirejo. Nah, ini kapal-kapal ini adalah kayu penunjuk arah matahari. Nah, koleksi ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama merupakan komponen penyangga berbentuk balok dilengkapi dengan lubang dan sentilan untuk menyambung dengan komponen lainnya.
Baiklah Bu, di sini perkenalan nama dulu. Nama saya Luciana Azara. Saya Dian. Saya Cepriani. Dengan nama Ibu sendiri. Saya Dede. Di sini kami mau bertanya tentang bagaimana asal usul dan dari sejarah Museum Taman Purbakala Sriwijaya ini. Jadi sebelumnya ini adalah museumnya, itu namanya sendiri adalah Museum Sriwijaya, di mana Museum Sriwijaya ini sendiri merupakan museum yang dikategorikan sebagai museum khusus yang artinya mengangkat satu tema tentang Sriwijaya, dan di mana alur ceritanya itu sendiri dimulai dari masa pra Sriwijaya, masa Sriwijaya sampai pasca Sriwijaya. Kemudian daripada itu untuk peresmiannya sendiri Museum Sriwijaya ini diresmikannya pada tanggal 22 Desember tahun 1994. Nah, pada saat itu langsung diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Soeharto. Nah, luas dari area ini sendiri, dari area Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya ini, nama sebelumnya yang sekarang dinamakan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, itu seluas 20 hektar, namun secara keseluruhan luas dari situ sekarang Anyar ini sendiri itu 20 hektar. Di mana di dalamnya sendiri selain ada museum, ada juga gedung teater mini, pendokuan, dan juga prasarana umum seperti pada umumnya seperti toilet, musola, dan lapangan parkir. Kemudian di museum ini sendiri di mana di masa pra Sriwijaya itu terdapat peninggalan berupa kendi dan manik-manik yang berasal dari abad keempat yang ditemukan di situs Karangagung Air Sudiang Banyu Asin. Kemudian di masa Sriwijaya banyak sekali peninggalan koleksi bersejarah dari Sriwijaya, dimulai dari prasasti, kemudi, arca, manik-manik, guci, keramik, serta artefix. Untuk prasasti sendiri itu ada 11 prasasti besar yang kita pamerkan di dalam tata pameran Museum Sriwijaya, yang diantaranya itu ada 3 menjadi prasasti utama yang menandakan keberadaan Sriwijaya di Palembang. Nah, prasasti yang pertama itu ada prasasti Batu Raja. Prasasti Batu Raja ini sesuai dengan namanya ditemukannya di kota Batu Raja, dan kemudian prasasti ini sendiri merupakan prasasti yang menceritakan tentang penolakan dari Minanga. Kemudian pada akhirnya Raja pertama Sriwijaya, Raja Dapetahing Sriwijaya melakukan perjalanan dari Likupang ke Palembang bersama 20 tentaranya, dan cerita ini diceritakan di Prasasti Kedukan Bukit. Nah, Prasasti Kedukan Bukit ini sendiri tanggal 16 Juni 1682 Masehi yang menceritakan tentang cikal bakalnya Kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada prasasti kedua, itu ada prasasti Tampu yang menceritakan tentang pembangunan taman kota yang diberi nama Taman Sri Setra, yang kemudian berkembang menjadi taman pusat kota ya, dan di dalamnya ini ditanami tanaman yang menjadi dari gandum, sagu, aren yang bisa diolah menjadi makanan sehingga masyarakatnya itu merasa makmur, sejahtera dengan hasil tanaman itu sendiri. Kemudian ada prasasti Telaga Batu, prasasti yang ditanjungkan yang ditandai dengan 7 ular kobra yang menandakan kejayaan kekuatan pada masa itu Sriwijaya pada masa itu. Nah, kemudian selain daripada 4 prasasti yang sudah saya sebutkan tadi, ada prasasti lainnya juga seperti prasasti Bukit Siguntang, Kembaru, Paspasemua, Pelungkut, Kamrahi, Kota Kapur 1, Kota Kapur 2. Nah, ini prasasti ini ada yang ditemukan di Palembang seperti prasasti Bukit Siguntang, Kembaru itu dari Palembang, dan prasasti Paspasemua dan Pelungkut dari Lampung, prasasti Kamrahi dari Jambi, dan prasasti Kota Kapur 1 dan 2 itu dari Bangka. Kemudian untuk arca sendiri, arca peninggalan Sriwijaya ini bercorak Buddha dan Hindu, walaupun sebenarnya kerajaan Sriwijaya itu sendiri adalah arca yang beragama Buddha, karena pada masa Sriwijaya di Palembang menjadi pusat agama Buddha pada masa itu. Kemudian arca yang bercorak Hindu itu sendiri merupakan arca dewa-dewanya agama Hindu, diantaranya ada arca Brahma, Vishnu, dan Siwa. Dan untuk arca Budanya sendiri ada arca Buddha Awalikoteswara dan arca Buddha Bukit Siguntang ya. Dan ini menandakan bahwa memang keberagaman atau toleransi antar umat beragama pada masa Sriwijaya itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian ada juga kemudi kapal yang ditemukannya di Jalan Kemudi di Lemabang, Palembang. Dan kemudian kemudi kapal ini sendiri terbuat dari kayu besi ya, atau kayu bunglem yang ditemukan di tahun 1960 ya. Dan ini panjangnya 8,2 meter. Kemudian daripada itu, setelah itu ada juga artefix ini temuan dari Candi Bungun Angkali. Nah,
ada kala-kala, jala duara, kemudian ada fik sudut, dinding, dan kemuncak candi. Di antaranya setelah itu juga ada prasasti Sidayatra, kemudian ada juga arca-arca lainnya seperti Stamba, Nandi, kemudian ada Singa-Siling, dan juga ada peninggalan dari Selat Gelasa Bangka. Temuannya berupa mangkok piring kunci yang ditemukan dari Selat Gelasa Bangka dan merupakan hasil dari perdagangan di masa Sriwijaya. Kemudian di akhir abad 12 sampai awal abad 13 Sriwijaya mengalami kemunduran hingga runtuh dan mundur dari Palembang dan berpindah pemerintahannya itu yang pindah ke Jambi. Setelah itu Palembang mengalami masa kekosongan setelah Sriwijaya tidak berpusat lagi di Palembang, tidak memerintah di Palembang. Palembang menjadi kata tertuang. Di situ masa-masanya adanya Gelar Majapahit, kemudian adanya Islam berkembang pesat sampai pada akhirnya terbentuklah Kesultanan Palembang yang ditandai dengan Sultan Mahmud Babarudin dan keturunan. Demikian ceritanya. Terima kasih. Ya, Jadi itulah penjelasan singkat ya Bu ya, lebih tepatnya untuk Museum Taman Purbakala Museum Sriwijaya. Sriwijaya. Di sini ada situs Gede di Solo. Ini pada kerajaan Ramdan itu tinggal masa lama ditemukan di situ Gede di Solo. Ini indikasikan ada beberapa periode. Jadi mulai dari masa klasik Indonesia dengan indikator Aceh hingga masa Kesultanan Palembang dan Malang dengan indikatornya bangunan makam. Nah, seperti ini bentuk bangunan makamnya. Nah, di belakang itu ada seperti makam. Ini seperti contohnya saja. Terus ada juga area awalan Buddha Suara. Yang itu contohnya bersuara di batunya ya. Terus yang ini ada asma awalan suara dua, seperti orang tapi tidak ada kepalanya ini dan tangannya tidak ada, tapi baju-bajunya saja. Nah, di sini ada surat prasasti Sima dan mata uang Masa Sriwijaya. Boleh dilihat dengan bentukannya. Nah, surat prasasti Sima, adalah dokumen penting dari masa kerajaan Sriwijaya yang ditulis dalam huruf dan bahasa Sanskerta yang ditemukan di Sungai Musi dan diperkirakan dari abad ke-13 dalam kondisi mengalami keretakan. Mata uang masa Sriwijaya menggunakan uang emas dan perak sebagai alat pembayaran baik dalam perdagangan lokal maupun internasional. Di sini ada mani-mani dan logam. Ini contoh mani-mani dan logam. Mani-mani adalah situs-situs di wilayah Palembang dan sekitarnya memperkuat bukti adanya Sriwijaya hingga masa kejayaannya. Sedangkan logam yang paling umum ditemukan sebagai peninggalan dari masa kerajaan Sriwijaya meliputi emas, timah. Temuan emas ditemukan dalam bentuk perhiasan, cincin, kuping, dan telinga. Baiklah, terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan singkat sejarah Taman Purbakala.